Karno tidak pernah menyembunyikan perbuatan-perbuatannya dari Mira, istrinya. Setiap ada info masuk telinga Mira yang kemudian menanyakannya, Karno tak ragu-ragu untuk mengakui terus terang, dan ia siap juga menerima umpatan Mira. Tapi lama-kelamaan setelah peristiwa sama terlalu sering terjadi, Mira jadi bosan. Nafsumu seperti hewan saja, yang tak punya tatak, ramah, dan kemanusiaan. Tapi kau lebih gila, karena hewan saja ada musimnya. Demikian umpalan Mira yang sudah tak terhitung jumlahnya. Namun diterima dengan diam oleh Karno. Ia tahu itu merupakan cara paling baik untuk menghadapi kemarahan Mira, mengakui tapi tidak menantang dan diam kalau dimarahi. Seperti anak kecil yang ketakutan dengan demikian, amarah Mira akan menyurut kalau nanti ia marah lagi. Maka berlangsung kembali proses sama. Ketika mulai merasa sakit, gairah yang menggebu itu pun lenyap. Keadaan perutnya memang tidak memungkinkan hal itu sesungguhnya wajar, tapi karena khawatir bukan terhadap kemungkinan buruk penyakit itu terhadap dirinya, melainkan terhadap kemampuan seksnya. Apakah nanti kalau sembuh ia mampu berpotensi seperti semula lagi? Penyakit karena memberi kesempatan pada Mira untuk membalas dendam. Tumor di perut Karno disebutnya sebagai anaknya Karno. Hihihi, ada laki-laki mengandung. Sangat mengejek dan tak berperasaan. Pikir Karno yang tak bisa membalas, tapi ia juga sadar. Ia tak bisa menyuruh Mira agar punya timbang rasa. Lebih-lebih untuk sepenanggungan, ia tak bisa menuduh Mira sebagai istri yang tidak cinta suami. Ia juga sadar akan berlakunya suatu hukum timbal timbal balik pada suatu waktu yang disakiti akan berbalik menyakiti. Celakanya dalam keadaan sakit ia membutuhkan Mira. Ia tak bisa sendiri lagi apalagi untuk sesumbar seperti dulu. Untuk saja Mira mau mengurusnya masuk rumah sakit, mengantar ke dokter, mencari darah, mencari obat dan sebagainya. Kalau bukan Mira siapa? Anak-anak terlalu hijau untuk disuruh-suruh. Tapi sepanjang hari-hari yang dilaluinya di tempat tidur karena dapat merenungkan semuanya. Lagi rupanya kata-kata Mira ada benarnya, bahwa dengan menjadi sakit barulah manusia ingat betapa terbatasnya sebenarnya kemampuannya, dan manusia perlu diberi penyakit agar bisa lebih tahu diri. Tumor itu cepat sekali membesarnya. Semula karena membayangkan ia karena diet dan olahraga, atau kebanyakan minum bir, baru ketika besar perutnya nampak aneh karena tak seimbang dengan bagian tubuh lainnya. Dan lebih penting lagi juga menyakitinya. Timbul kekhawatiran yang mendorongnya pergi ke dokter. Kata dokter Seno, besar tumor itu seperti bayi prematur 7 bulan. Betapa mengerikan, biarpun benda itu tumbuh di dalam tubuhnya yang hidup bersamanya. Ia toh tetap benda asing yang membahayakan. Tak peduli asalnya dari sel tubuh sendiri, tapi Mira tak berhenti mengejek. Biarpun ia siap mengurusnya, ia tetap tak beri simpati, apalagi sayang. Betapa seringnya Mira mengatakan, rasakan, itulah akibatnya kalau mengobrol nafsu, bukan sipilis atau gonorrhea yang membuat semaput, tapi anakmu sendiri. Oh, betapa bencinya Karno bila tumor itu disamakan dengan anaknya. Dulu Karno sempat heran kenapa Mira tak minta cerai saja kalau merasa disakiti. Baru kemudian ia beroleh kesimpulan, Mira masih membutuhkan dirinya, tidak sebagai pribadi, tapi sebagai penunjang kehidupan semata-mata.